We find Vecna, and we end this once and for all. Selamat datang di Watch Mojo Indonesia. Dan hari ini kita akan membahas hal-hal yang ingin kita lihat terjadi sebelum akhirnya sampai di episode terakhir Stranger Things. Peringatan, akan ada spoiler di depan. We belong together. There's nothing for you back there. Nomor 10, lebih banyak latar belakang Henry. Pengungkapan terbesar di season keempat adalah bahwa Henry Creel alias One ternyata merupakan si antagonis utama Vecna. You tricked me. Tricked you? No, I saved you. You are a prisoner here, just like me. Meski kita sudah mengetahui cukup banyak tentang kehidupan Henry di Hawkins, masa-masa awalnya di Nevada masih bisa digali lebih jauh. Walaupun biasanya dia adalah sosok yang menebar ketakutan, ada satu ingatan tertentu yang justru membuat Vecna enggan mengingatnya kembali, yaitu yang berkaitan dengan sistem gua di Nevada. I'll never forget the look on his face that day. He was scared. More than scared, he was terrified. There's something about this cave. This memory. Bagi kamu yang sudah menonton pertunjukan teater Stranger Things The First Shadow, pasti kamu paham betapa pentingnya gua ini. Namun, bagi penonton yang tidak tinggal di dekat West End atau Broadway, akan sangat menarik jika serialnya menampilkan momen krusial dalam asal-usul Henry tersebut. Atau mungkin Netflix akhirnya bisa merilis versi rekaman dari pertunjukan itu agar semua orang bisa menontonnya. Want you to tell Eleven. I want you to tell her everything you see. Nomor 9, momen keren untuk Holly. Meski Holly Wheeler kecil sudah ada sejak awal, ia tidak pernah benar-benar menjadi pemain penting hingga season kelima. Kini diperankan oleh Neil Fisher, Holly menjadi anak pertama yang diculik Demogorgon dalam rencana terbaru Vecna. Sebagai Mr. Watsit, Henry menipu Holly dengan rasa aman palsu, namun Max yang sedang koma justru menunjukkan bahwa keadaan tidak sesederhana kelihatannya. Where are we? In a memory, which exists inside a world of 1,000 memories. I know it might look nice, but it's not. This place, this world, it's a prison. Fisher memang tampil menawan, tapi sejauh ini perannya masih terbatas pada berlari, berteriak, dan bergoyang mengikuti lagu Tiffany. Oke, bagian terakhir itu memang cukup seru. Namun, sekarang Holly sudah terseret ke dalam urusan keluarga. Dan kami berharap sifat badass kakak-kakaknya bisa menular padanya. Tell me what I need to do. Nomor 8, berikan Dr. K peran yang lebih besar. Kami sangat antusias mendengar Linda Hamilton bergabung di season kelima sebagai Dr. K yang misterius, sosok yang memimpin pasukan pemburu Eleven. Sergeant, please tell your commander that I am running into a wall here. People are dying, innocent people. I need the girl. Terakhir kali kita melihat Dr. K, Elle dan Hopper berhasil melumpuhkannya, meski rasanya kecil kemungkinan dia akan menyerah begitu saja. Dr. K bisa mengambil dua jalur, tetap menjadi rintangan bagi para protagonis, atau justru membentuk aliansi tak terduga demi menumbangkan Vecna untuk selamanya. We're too late. Cavalry's on its way. That's all right. I'll be quick. Apapun rencana akhirnya, Dr. K pantas mendapatkan porsi cerita yang lebih besar. Ya, Hamilton memang pawai membawakan monolog, tetapi ia juga bisa mengangkat senjata seperti sedikit bintang laga lainnya. Berikan dia adegan pertarungan yang sepadan dengan Sarah Connor, entah dia menang ataupun tumbang dengan cara yang memuaskan. I know who you are. Know who you've taken. And I also know that you and your men are going to die. Nomor 7, keadilan untuk Eddie. Eddie Munson gugur sebagai pahlawan, tetapi sebagian besar warga Hawkins masih salah mengira bahwa ia adalah seorang pembunuh. Eddie? Bad, huh? No, you're gonna be fine. We just gotta get you to a hospital, okay? Okay. Dustin berusaha menjaga kenangan Eddie dan Hellfire Club tetap hidup. Sayangnya itu justru membuatnya seringkali menjadi sasaran kekerasan.
Menjelang episode terakhir, kami berharap semua orang di Hawkins tahu bahwa Eddie meninggal demi melindungi kota ini, meskipun sepanjang hidup dan kematiannya, kota itu tidak pernah benar-benar berpihak padanya. I can't just be like you guys and turn the other cheek while they spread their bullshit about Hellfire, about Eddie. Walaupun jadwal Joseph Quinn kini sangat padat, akan sangat menyenangkan jika ia kembali lewat cameo, entah dalam kilas balik atau penglihatan. Dan jika memang begitu, sekalian saja kenapa tidak menghadirkan kembali beberapa karakter favorit penggemar lainnya yang telah pergi, seperti Barb dan Billy yang diperankan oleh Shannon Purser dan Decker Montgomery. Mereka semua pantas mendapatkan akhir yang lebih baik. Nomor 6, menyelesaikan semua benang hubungan. Sebesar apapun keinginan kita untuk melihat semua pasangan berakhir bahagia, beberapa kisah cinta ini mungkin saja berujung tragis. I'm so sorry. Jonathan berencana melamar Nancy, tetapi apakah ia akan hidup cukup lama untuk mengajukan pertanyaan itu? Jika tidak, apakah Steve masih punya kesempatan? Meski Hopper dan Joyce kini resmi bersama, akankah mereka selamat untuk menikmati kencan pertama mereka? Date? We never said anything about a date. I know. I didn't say anything about the day. I just wanted to clear it up in case there was any confusion on your part. There's not. Great. It's just two friends getting together for a nice dinner. I mean, we've earned it, haven't we? I can't be out late. You'll be home by 9. 8. 8:30. I'll pick you up. I'll meet you there. 7. Enzo's. Meeting there. Deal. Bahkan jika Eleven masih bertahan, apakah ia akan diizinkan menjalani kehidupan normal bersama Mike? Dan ngomong-ngomong soal Mike, apakah Will akan menemukan orang lain? Akankah Robin akhirnya mengajak Vicky ke Enzo's? Dan apakah Dustin dan Suzy masih bersama? Jika iya, bisakah kita mendapatkan encore Never Ending Story? Semua pertanyaan ini perlu dijawab sebelum serialnya benar-benar berakhir. Nomor 5, Max terbangun. Tenang saja para shipper, kami tidak melupakan Max dan Lucas. Can't win this without you. Sangat memilukan sekaligus mengharukan melihat Lucas setia menemani Max yang koma, bahkan lebih dari setahun kemudian. Max benar-benar dirindukan meski ia sempat muncul kembali di pertengahan season kelima, walaupun tidak sepenuhnya. Dalam kondisi koma, kesadaran Max kini berada di dalam ingatan Vecna. How am I in here when I'm in a coma in Hawkins General? That's a very reasonable question. Hal ini memungkinkannya bekerja sama dengan Holly untuk mencari jalan kembali ke Lucas dan yang lainnya. Setidaknya, ini memberikan Max peran yang lebih menonjol menjelang episode terakhir. Namun, kami berharap tidak perlu menunggu terlalu lama sampai ia bisa kembali mengendalikan tubuhnya. Kita ingin melihat seluruh geng bersatu dalam pertarungan terakhir yang tak terelakkan. I have a plan to get us out of here. And it's gonna take time. More time than we have now. Nomor 4, Will mengungkapkan jati diri. Bukan rahasia lagi bagi para penggemar bahwa Will mencintai Mike. She's so different from other people, and when you're different, sometimes you feel like a mistake. But you make her feel like she's not a mistake at all, like she's better for being different. And that gives her the courage to fight on. Namun, hanya sedikit karakter yang menyadari hal ini. Will takut Mike tidak akan pernah melihatnya lebih dari sekedar teman. Tetapi Robin membantunya memahami bahwa ia tidak boleh terus menyalahkan diri sendiri atas cinta yang tak terbalas. Mencintai diri sendiri adalah langkah pertama menuju kebahagiaan sejati. Kini, ketika Will mulai menerima siapa dirinya, akan sangat menguatkan jika ia bisa membagikan bagian ini kepada orang lain. I was looking for answers in somebody else, but I had all the answers. Just needed to stop being so goddamn scared. Mengingat latar waktu Stranger Things dan kerasnya sebagian orang, mungkin dibutuhkan waktu bagi Will untuk benar-benar bisa terbuka. Namun, seperti halnya Robin yang menemukan orang-orang terpercaya, kami yakin keluarga dan sahabat Will akan menerimanya sepenuhnya. Once I did that, I was so free. It's like I could fly. Nomor 3, membenarkan season 2 episode 7. Reaksi kami cukup campur aduk ketika Kali Prasad alias 8 terungkap berada di balik pintu tersegel itu. Kali telah menghilang sejak season 2 dan paling dikenal lewat episode The Lost Sister yang hampir semua penggemar Stranger Things anggap sebagai episode terburuk.
kita sempat nyaman mengabaikannya dan serial ini pun melakukan hal yang sama hingga sekarang. Padahal momen itu cukup penting dalam perjalanan Eleven untuk sekedar dilupakan. I'm sorry, but I have to go back. My friends are in danger. Karena itu, masuk akal jika para penulis ingin menghadirkan kembali Kali untuk merapikan benang cerita yang tersisa. Jika mereka bisa mengintegrasikan Kali secara alami ke dalam alur, mungkin Stranger Things akhirnya bisa menebus The Lost Sister, mirip seperti bagaimana Avengers Endgame membuat Thor The Dark World sedikit lebih mudah diterima lewat satu adegan. Everyone fails at who they're supposed to be, Thor. The measure of a person, of a hero, is how well they succeed at being who they are. Nomor 2, rencana besar Vecna. Kita tahu Vecna ingin membentuk ulang dunia dan ia membutuhkan anak-anak seperti Holly untuk mewujudkan visinya. They are weak. Weak in body and mind. Namun selebihnya, sifat dari rencana besar Vecna masih terasa samar. Kita telah melihat sekilas apa yang ingin ia lakukan terhadap Hawkins dan kemungkinan besar terhadap seluruh dunia. Soal bagaimana caranya, salah satu teori menyebutkan bahwa perjalanan waktu akan berperan. Ia membutuhkan 12 anak sebagai wadah, jumlah yang sama dengan angka pada jam. Show me what was possible, what I could achieve. Mungkin Vecna akan menciptakan wormhole yang memungkinkannya mengunjungi tempat dan atau waktu lain. Beberapa petunjuk ke arah ini sudah muncul. Tapi apapun itu, kami akan merasa antusias dan ngeri menantikan rencana besar Vecna terwujud. Some minds, it turns out, simply do not belong in this world. They belong in mine. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan tekan tombol bel untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Kamu bisa memilih untuk mendapatkan notifikasi secara berkala atau setiap kali kami mengupload video. Kalau kamu menggunakan handphone, pastikan untuk menyalakan notifikasi pada bagian pengaturan. Nomor 1, Will dan Eleven bekerja sama. Will dan Eleven berjuang bersama. Meski setiap karakter utama Stranger Things punya momen keren masing-masing, Eleven adalah satu-satunya pahlawan yang benar-benar cukup kuat untuk menghadapi Demogorgon sendirian. No more. Menjelang pertarungan terakhir melawan Vecna, tampaknya Eleven harus memikul sebagian besar beban, meski ia pun memiliki batas. Kini, setelah Will mulai mengakses kekuatannya, Eleven seharusnya mendapatkan bantuan serius di medan perang. Secara terpisah, Will dan Eleven mungkin tidak mampu menghabisi Vecna untuk selamanya. Namun, jika digabungkan, kekuatan mereka bisa menjadi penentu. Mengingat semua penderitaan yang Vecna sebabkan pada mereka berdua, maka akan sangat memuaskan melihat Will dan Eleven berdiri berdampingan mengakhiri mimpi buruk ini untuk selamanya. Apa yang paling ingin kamu lihat terjadi di akhir Stranger Things? Tulis pendapatmu di kolom komentar.